Politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni memutuskan untuk batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ke Bareskrim Polri. Sama dirinya. Jadi, kenapa saya akhirnya memiliki secara pribadi mau melaporkan? Tapi tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Jadi saya ini sebenarnya udah siap, udah melaporkan. Tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Kebetulan tadi Pak Anies juga mem-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres 2024. Jadi dalam hal ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman, mengklarifikasi bahwa apa yang disampaikan Pak SBY yang tadi saya sebutkan tidak benar. Itu bohong. Tapi juga dalam perspektif politik, harusnya seorang mantan presiden menyampaikan secara utuh apa yang terjadi sebenarnya pada tanggal 25 Agustus. Itulah pokok masalah yang kenapa saya harus hadir di sini. Jadi itu aja. Cuman karena perintah Ketua Umum Pak Surya mengatakan tidak boleh, maka saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Demikian. Jadi ini melaporkan atau gimana, Pak? Apa ini, Bang? Di sini tadinya mau melapor ini. sekarang Karena Ketua Umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadilah. Nggak main, tadi karena memang nggak boleh Ketua Umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi, karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mengklarifikasi, karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum komunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsenin. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan, bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah. Kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya, hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat. Tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader, yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik. Tapi yang menjadi anggapan dari Pak SBY sendiri adalah dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrat. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya
udah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah, dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya Paloh ketemu Majelis Suro misalnya, komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak ada komunikasi, bohong itu. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY sama saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan, why not gitu. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperang secara arif dan bijak. Begitu. Tapi apakah ada keinginan dari Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak SBY? Dengan senang hati. Kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa. Tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya. Nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari Nasdem sendiri, terus kemudian Sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar misalnya ya, pembohongan, pengkhianat, atau enggak contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Lah gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses? Kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Paloh lebih tajam karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun. Jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Ya? Sebelumnya rencananya itu pasal UU ITE, Bang ya? Undang-undang ITE. Tapi mengurungkan niat karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balik kantor katanya. Berarti penegasan lagi aja Pak, untuk pengkhianatan itu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Jadi demikian, terima kasih teman-teman. Oke. Udah nyebar undangan ya? Udah nyebar. Jangan lupa subscribe ya.